Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firda Nur Fauzia, perwakilan dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 2, akan menganalisis mengenai musik kontemporer. Selanjutnya, materi ini disusun oleh kelompok 3, yaitu Firda, Vinky, Selomita, Algi, dan Sandy. Materi yang dianalisis oleh kelompok kami yaitu yang berjudul Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Syukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biografi Slamet Abdul Syukur. Slamet Abdul Syukur adalah seorang komponis dan tokoh musik kontemporer Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor musik kontemporer di Indonesia yang menciptakan karya-karya musik dengan pendekatan minimalis dan eksperimental. Slamet sering menggunakan istilah musik serba mungkin untuk menggambarkan pendekatannya yang mengutamakan eksplorasi suara dan kebebasan berekspresi. Beliau lahir pada tanggal 30 Juni tahun 1935 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dan beliau meninggal pada tanggal 24 Maret tahun 2015 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Berikut ini adalah karya-karya musik dari Slamet Abdul Syukur. Nomor 1, Kali, tahun 1975. Salah satu karya yang paling dikenal, menggunakan suara-suara alami dan objek sederhana untuk menciptakan pengalaman musikal yang unik. Yang kedua, Fanfare, tahun 1982. Karya ini mencerminkan eksplorasi Slamet terhadap penggunaan suara non-tradisional dalam komposisi musik. Yang ketiga, Fellow, tahun 1985, sebuah karya yang mengeksplorasi tangga nada gamelan tradisional dengan pendekatan modern. Yang keempat, Gong, tahun 1986, memanfaatkan suara gong dan resonansinya sebagai elemen utama dalam komposisi. Yang kelima, Campur, tahun 1987. Karya ini mencerminkan perpaduan antara musik tradisional dan modern dengan gaya eksperimental. Yang keenam, Akordes, tahun 1992, sebuah karya yang menggabungkan elemen musik barat dengan eksperimental khasnya. Yang ketujuh, Gemar, tahun 1996, komposisi yang dibuat untuk pertunjukan ansambel dengan eksplorasi suara yang unik. Kedelapan, Mutasi 1 dan Mutasi 2, tahun 2000-an, sebuah eksplorasi tentang perubahan dan perkembangan suara. 9, Musik untuk Suara, tahun 2010, karya yang berfokus pada eksplorasi suara manusia sebagai alat musik utama. Berikut cuplikan video musik kontemporer Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Syukur. Materi selanjutnya yaitu menganalisis musik kontemporer berdasarkan karakteristiknya, yaitu judul, tema, instrumen, dan teknik garapan. Berikut adalah judul dari Tetabuhan Sungut. Makna kata tetabuhan. Kata tetabuhan merujuk pada alat musik, pukul atau bunyi-bunyian yang dihasilkan dari tabuhan. Ini menciptakan kesan ritmis, harmonis, atau bahkan sesuatu yang penuh energi. Kata sungut biasanya mengacu pada bagian tubuh serangga atau hewan seperti antena. Dalam konteks manusia, kata ini dapat mengacu pada ekspresi wajah seperti cemberut atau seperti simbolisasi sesuatu yang peka. Selanjutnya yaitu tema. Tema dalam musik kontemporer Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Syukur menekankan pada eksplorasi suara manusia sebagai instrumen musik utama dengan pendekatan minimalis yang menjadi ciri khasnya. Tetabuhan Sungut pun merupakan karya yang dimainkan oleh sekelompok paduan laki-laki dan perempuan. Instrumentasi. Tidak ada alat musik pada musik Tetabuhan Sungut
karena yang ada hanya suara vokal manusia yang menyerupai suara gamelan. Berikutnya yaitu teknik garapan. Yang pertama ada intro, mengenalkan dua macam bunyi suara di awal yang dibawakan oleh kelompok perempuan dan laki-laki. Suara laki-laki semacam dung tak, dung bam, dung cer. Lalu suara perempuan semacam dung tak, dung no, eo, eo, eo. Yang kedua yaitu bagian inti. Masih menggunakan permainan musik dengan menggunakan suara perempuan dan laki-laki yang diulang-ulang seperti mengeluarkan bunyi suara semacam dung tak, dung bam, dung cer oleh kelompok perempuan. Kata-kata atau lirik-lirik tersebut terus diulang-ulang sebanyak 4 kali, ditambah lagi suara yang kelima seperti dung tak, dung no, eo, eo. Kata atau lirik ini juga sama diulang-ulang. Terus ditambah kata ude oleh sebagian kelompok laki-laki. Selain ritme dan unsur melodinya yang dinyanyikan oleh perempuan, mereka bermain ritme dulu dengan menggunakan vokal yang berbeda-beda antara perempuan dan laki-laki. Kemudian vokal tersebut bermain dengan menggunakan melodi lagu yang menyerupai gamelan. Ritme dan melodi menjadi satu dan digabungkan dengan suara vokal manusia yang berbeda-beda antara perempuan dan laki-laki. Dan di bagian akhir kembali lagi ke bagian tema awal, diakhiri dengan suara semacam cer cer cer, duk cer cer, duk cer, duk cer. Selanjutnya, materi terakhir yaitu menganalisis musik kontemporer berdasarkan unsur-unsur musik. Yang pertama ada warna suara, dinamika, dan melodi. Warna suara, ada dua suara yaitu suara laki-laki dan suara perempuan yang diawali dengan suara laki-laki dengan nada tenor, lalu diikuti dengan suara perempuan dengan nada mezzo-sopran. Dinamikanya yaitu ketika awal mulai bunyi suaranya agak sedikit keras, tapi lama-kelamaan suara bunyi tersebut ada yang berubah, yaitu ada sedikit lembut dan juga ada kerasnya. Kemudian setelah semuanya mengeluarkan suaranya bunyi dengan kompak, maka kedengarannya enak dan nyaman ketika didengar. Lalu pas bagian akhir suaranya dibuat menjadi agak pelan. Yang terakhir yaitu melodi. Di awal alunan nadanya sedikit tinggi, tapi ketika di pertengahan alunan nadanya ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Tetapi itu semua menjadi sebuah kolaborasi antara suara 1 dan 2 atau suara laki-laki dan perempuan, sehingga menjadi alunan nada yang enak ketika didengar dan di akhir suara alunan nadanya dibuat jadi rendah. Cukup sekian dari materi penjelasan mengenai analisis musik kontemporer yang berjudul Ketahuan Semu. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.